Saya Nedi Wijaya. Kali ini saya berada di Sukaria, Dusun Silingan, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Ya, saya tertarik dengan banyak masyarakat di sini, terutama menghasilkan madu, karena di sini terkenal dusun yang menghasilkan banyak madu alami, bukan campur-campur ya, bukan kaleng-kaleng. Nah, jadi kita perlu melihat bagaimana proses pembuatannya, tempatnya, kemudian kurang lebih menghasilkan berapa lama. Kita langsung saja tanya dengan narasumber langsung, yaitu Pak Kadusnya, Pak Nikodemus Maran. Mari kita ikuti. Selamat siang, Pak Kadus. Selamat siang, Diakon. Jadi ini lagi buat kandang apa ini? Ini lagi nih, buat kotak apa untuk budidaya kelulut. Oh, kelulut. Teknik membuat kotak ini ide sendiri atau melihat orang? Sebenarnya kalau kelulut kita belajar dari pengalaman juga dari orang lain. Itu ada yang mengajari, Bang. Soalnya kan melihat kotak kelulut ini kan agak rumit, Bang. Jadi dia ini ada bermacam proses yang harus kita lalui. Itu pertama buat kotak, ada bertingkat-tingkat kan. Dari yang agak kecil hingga tutupnya agak besar. Kemudian nanti setelah selesai baru kita pindahkan, misalnya ada kotak kelulut yang lain baru kita pindahkan ke kotak yang sudah selesai, sudah jadi. Nah, kayak ini yang udah kita, ini udah 100%. Cara pembuatannya ini udah kita pasang dulu. Udah kita pasang. Carikan yang pas mana ini. Oh, di bawah ini dibuat apa, kotak ini ya, supaya nempel sini. Ya, supaya nempel. Ini kan ada lubangnya. Di sini tempat apa namanya perteluran dan lain sebagainya. Nanti untuk kotak yang di atas berarti ini untuk madu, khusus untuk madunya. Jadi dia tidak bergabung di bawah, Bang. Oke. Nah, setelah ini kita tutup. Ini baru, tapi kan ini hanya satu gambaran, tapi kelulutnya kan belum, koloninya belum kita pindah. Jadi kita alas pakai ini, pakai kantong putih, supaya itunya kan dari hujan, dari air kan. Setelah ini baru dikasih tutup lagi ya. Tutup. Nah, kita gunting dulu sebentar. Ya. Kurang lebih begini, nanti kita akan kasih gambaran bagaimana prosesnya. Nah, ini begini. Ini kotak yang pertama nih. Dia dibuat lubangnya di sini, nanti tempat kelulutnya masuk. Setelah itu baru yang kedua. Gitu, kalau kita lihat nih, nanti dia yang dari yang kecil ini tadi itu, dia masuk ke dari sini, ngumpul di sini, itu plastik. Kalau kita lihat yang bagian bawah ini dikasih sekat-sekat supaya dia nanti ngepres di sini. Itu. Setelah itu baru ini deh. Baru dikasih plastik ini. Kasih plastik. Baru ditutup pakai ini juga potong-potong papannya, kasih sekat, sederhana sekali ini. Nah, ini kurang lebih 2 papan nih, baru ditutup, jadilah dia rumahnya. Nah, ini dia. Ini untuk madu kelulut kan? Khusus kelulut. Iya. Oh. Pembuatan satu kotak ini kalau misalnya khusus pengerjaannya lah, perlu waktu berapa lama? Kalau saya sih ini 1 hari dapat 1. Soalnya kan kita bukan bakatnya tukang, tapi kan mengingat kita ini punya gimana ya, potensi dan mendukung baik dengan adanya masyarakat sekarang kan banyak yang budidaya lebah, hanya masih setengah-setengah, Wah. Jadi kita sebagai pengurus harus mendukung. Jangan kita hanya tahu ngomong, tapi sebagai pengurus kita tidak tahu misalnya pelaksanaannya macam apa, membuat kotak macam apa, kan itu, Bang.
itu. Tujuan saya itu hanya memotivasi kawan-kawan, terutama masyarakat dusun Silingan lah yang jelas. Perlu teman-teman ketahui sebetulnya bahwa di daerah sini nih penghasil madu yang baik gitu. Karena tidak semua tempat itu ada banyak madu kelulut dan madu lebah gitu ya. Di sini gampang. Kotak misalnya kita lihat ya. Kotak itu kita taruh aja. Ini seperti ini. Ini udah bisa langsung ngisi begitu. Nah. Oke. Mari kita ikuti, enggak apa. Nah. Oke, kita coba lihat ya. Ini yang sudah berisi. Ini yang kelulut ya? Ah, yang ini? Ini kan udah 2 bulan. Oh, ini 2 bulan. Tapi dia belum ada madu, masih kosong. Oh, masih kosong. Kan? Oh. Jadi gini ya. Kelulutnya itu masuk lihat bawah seperti yang tadi itu, terus dia nempel ke atas. Nah, di sini khusus untuk Jadi plastik ini berguna untuk apa ya? Supaya dia tidak keluar ya. tidak keluar. Dan Nah, ini yang sudah berisi nih. yang sudah berisi. Coba kita lihat. Nah, ini dibuat atap kayak gitu supaya tidak basah. Ini sudah berapa bulan dia ngisi nih? Ini udah tengah tahunan. Oh ya. Ini madunya udah banyak. Oh, sudah banyak. Di dalam ini madu semua. Nih. Pol nih. Jadi kalau dibuka dia keluar. Oke. Kalau Ini kalau sekali panen gini bisa berapa liter ya? 1 liter minimal. Minimal 1 liter ya. 1 liter biasa. Nah, kalau yang ini dia baru sedikit ada madunya. Tapi boleh kita lihat lah. Ini baru dipasang. Baru dipasang. Coba kita lihat. Wah, tadi nanti. Ini udah masuk ya? Udah masuk. Ah, ini cepat. Tapi termasuk cepat nih. Ah, yang ini modelnya. Oke. Nanti kan penuh semua nih. Oh. Berapa persen ada? Iya. Jadi digantung-gantung aja seperti ini, teman-teman. Nah. Dia gantung gini aja, dia bisa cepat masuk. Nih hebatnya di daerah Sukaria ini, potensi untuk menghasil madu tuh luar biasa. Di belakang masih ada ya, Pak? Belakang itu bukan kelulut tapi Oh, madu ini. Boleh kita lihat? Nah, ternyata di belakang rumah saja, hanya kotak-kotak disimpan di belakang rumah langsung bisa mengisi dia. Nah, ini seperti ini. yang api niruan. Ini luar biasa. Hati-hati supaya tidak digigit. Itu orang profesional, Pak. Ini madu apa ini? Kalau Indonesianya apis. Madu apis. Madu apis. Kalau kita di kampung kan nyiruan. Nyiruan. Ini gigit nggak? Lumayan. Oh iya, kalau digigit lumayan bengkak. Padahal hanya kotaknya dibuat Tahu ini masih sederhana mah. sederhana sekali, Segi 4. tapi dia bisa langsung mengisi. Ini Tuh. kalau rezeki bisa berapa lama dia ngisi sebanyak ini? Biasa 3 bulan tuh bisa sampai 1 liter lebih biasanya. 3 bulan. 3 bulan biasanya kalau pas ada tergantung ini. Bunga misalnya tanaman, buah-buahan. Oh ya, pengaruh apa ya namanya, pengaruh buah-buahan juga ya. Ya pengaruh buah-buahan. Jadi kalau Anda tanam apa banyak bunga, banyak pohon buah gitu, terus serbuk sarinya banyak dia. Nah itu kembang. Itu yang di belakang itu juga. Kalau ini dia kan yang khusus produksi. Oh. Kalau dia ini uji coba, ini biasanya kan kita datang. Ini udah ngisi loh nih. Udah. Oh, udah kelihatan. Dia beda, mau kita buka pun bisa. Ini jenis apa? Penyengatnya. Beda. Oh, beda lagi. Ini udah kita buat serapi mungkin. Oh, ini yang dibuat rapi ya. Persis kayak kita punya yang kita punya ya. Kayak yang di Jawa tuh. Hati-hati digigit. Oh. Oke, nyerang. Dam. Cukup am kali.
Kurang lebih begitu. Dia buat kotaknya dari ini ya, dari bawah kecil ya. Awas, hati-hati. Wah, kita dikejar. Oke, jadi memang perlu hati-hati, perlu pengaman. Kalau panen itu perlu pengaman ya, supaya aman ya. Apa namanya alat pengaman diri. Oh ya. Jadi perlu tanam banyak bunga juga sebetulnya, supaya kualitas madunya baik. Oke. Ini hanya beberapa kotak. Bayangkan kalau misalnya kita buat 1000 kotak, dijadikan bisnis besar, luar biasa. Asli loh, ndak ada campur-campurnya kalau di sini. Dalam beberapa bulan saja udah langsung isi. Ini lubangnya. Ini pembuatannya hanya sederhana-sederhana saja. Bengkak ya? Ah, ini kena digigit tadi. Untung udah kebal ya. Itu kan ini kalau yang ini lebih parah lagi, lebih ganas dia. Oh, yang ini lebih ganas. Beda. Dia agak kecil, agak hitam. Kalau itu agak kuning, agak besar. Ini banyak sekali loh. Agak kosong. Di beberapa tempat itu madu biasanya itu di pohon tapang. Kalau di daerah Kalimantan dia pohon besar, tinggi sekali. Dan tidak sembarang orang yang bisa manjat. Kalau di sini itu tidak perlu manjat-manjat lagi, hanya taruh kotak udah bisa langsung isi. Agak kurang. Kurang Mana? pinjam, kabur. Oh, dia bisa kabur juga. Kabur. Kenapa dia bisa kabur itu? Pengaruh makanan dia. Oh. Bagus. Jadi kalau makanannya kurang, Dia ada dua alternatif. Kadang-kadang banyak kecoa, banyak cicak kan, dia kabur. Kayak inilah pindah dia. ya. Ini kayak apa ya? Dikasih oli kah? Dikasih sejenis lem. Oh, sejenis lem supaya binatang itu enggak naik. Tapi udah terlambat nih bisa. Oh. Nah, kalau kita lihat ya, coba kita jalan ke hutan sedikit. Nah, itu tuh kotak madu. Jadi di pekarangan rumah kayak gini. Tuh. Nah. Ditaruh sembarang udah bisa menghasilkan. Lumayan. Ini hanya beberapa. Jadi kalau kita nanti lihat-lihat itu banyak sekali di hutan ya, pekarangan rumah-rumah ya, banyak. Nah, ini dia. Jadi kelulut nih, madu kelulut ada bedanya dengan yang tadi itu. Dia masuk ke sini, nanti ngumpulnya tuh di sini. Sama juga ini. Ini masuknya, nanti ngumpulnya di kotak yang ini atapnya supaya itu. Ini juga kotak madu ini. Banyak. Ini Bang Siling yang ikut videokan saya tadi di awal. Terima kasih ya. Oke, kita mencoba mengetes manen madu. Nah, jadi alatnya tuh kayak gini. Ini apa ini? Beli kah atau buat sendiri? Alat sedot madu kan ada. Mana coba lihat. Biarkan dulu. Oh, alat sedot madu. Oke. Jadi gini. Kita lihat. Kita lihat cara manennya. Coba yang anak itu. Kau pijitan. Ini. Wah, hanya ditekan saja ya. Begini cara panennya. Praktis. Ini pakai baterai ya? Baterai. Aku pakai baterai. Jadi ditusuk-tusuk aja ke yang bagian ada madunya. Ini udah mulai masuk deh. Udah kelihatan. Udah kelihatan madunya masuk. Praktis manennya.
kurang lebih gini. Jadi kita hanya percobaan mas dia kurang. Ya, ini tesnya kurang lebih ya. Oke. Begini cara panen. Biasa kan ini isinya hanya 800 ml. Ah, ini jenis madu apa ini? Madu apis. Oh, yang bukan kelulut ya? Nyiruan. Ini yang bukan madu kelulut. Yang ini jenis madu kelulut. Oh, sebenarnya sama mah. Oh, Hanya kan tadi itu stoknya habis Pak. Tapi model jualnya sama, ada Oh, yang ya. pakai kemasan ini, ada yang pakai ini. oh, jadi, Kan ini 280 ml. oh ya. Kalau yang ini 400 lebih. Oke. Jadi teman-teman, kalau udah dijual itu kemasannya seperti ini, bagus. Tidak kalah jauh dari yang sudah dipasarkan di Alfamart, Indomaret ya. Ini produksi asli masyarakat di sini, asli, tidak dicampur-campur. Jadi langsung dipanen dari bahan itu, udah langsung dimasukkan ke kemasan, dan ini sehat ini. Nah, saya akan tanya perbedaan rasa antara madu lebah yang kelulut dengan madu lebah yang apa tadi namanya? Apis ya. Apis. Oke. Apa perbedaannya? Nah, kalau perbedaannya, kalau yang apis atau nyiruan yang disebut di kampung itu manis. Manis. Nah, kalau yang kelulut dia tuh agak asam, ada rasa asam lah gitu. Oke. Dan perbedaan khasiat dia lebih itu bagus kelulut daripada ini Oh, apis. lebih bagus kelulut daripada apis. Soalnya harga pun kita beda. Oh. Kalau yang ini biasa dijual 150, ini 250 satu botol. Yang ini yang Nah, kalau yang kelulut Pak, oke. tuh. Jadi kelulut itu kalau untuk kesehatan lebih bagus dibandingkan lebah yang apis. Betul. Kalau kelulut kan rasanya agak asam ya, Agak tapi tetap ada manisnya. Betul. Manfaatnya lebih bagus gitu. Nah, kurang lebih begini. Ini kan nama kelompoknya dari sini. Oke. Saya mau tanya lagi, kurang lebih ini ada ndak masa kadaluarsanya atau tidak? Wah, sejauh ini kita belum mengarah ke situ, tapi kita coba udah berapa bulan kemarin masih biasa mah rasanya tuh. Oke. Masih aman untuk bisa dikonsumsi. Ya, saya pernah membaca di buku lah. Jadi madu itu sebetulnya dia tahan lama, tidak cepat rusak, apalagi kemasannya bagus seperti ini, dia tidak akan gampang rusak. Ditaruh di kulkas atau dimanapun dia tahan lama. Oke. Ya. Nah, jadi kurang lebih begini. Kalau membedakan yang asli, kalau madu apis itu sangat mudah caranya tuh. Membedakan yang asli dengan dan tidak. yang udah dicampur-campur gitu ya. Betul. Kalau biasanya kalau yang murni atau asli ditaruh di kulkas dia tidak cair, tidak beku maksudnya. Oh. Tidak akan beku. Berarti kalau misalnya ditaruh kulkas itu beku, itu bukan yang murni, bukan asli. Tuh berarti ada campuran maksudnya. Oke. Jadi kita udah tahu ya perbedaannya madu asli dengan yang bukan. Jadi kalau ini kita taruh di kulkas, kalau dia beku Tuh. itu asli. Tidak asli. Oh, yang beku tidak asli. Tetapi kalau yang ditaruh di kulkas berapa lama pun tidak beku, berarti asli ya. Tuh. Udah, ini petunjuk dari Pak Itu Kadusnya. yang sederhana lah. Yang sederhana itu kita melihatnya. Oke. Nah, biasanya kan orang dibilangnya madu palsu, bukan ya, madu campur gitu. Biasanya orang campur apa saja? Kok Kadang-kadang kan kalau menurut Anu tuh ada air kan. oh dikasih air? Ada air apa itu gula merah. Oh, gula merah. Tuh. Jadi dia kelihatannya tidak nampak ya. Iya, kadang-kadang kan untuk mencukupi. Ini kan tidak penuh biasanya. Mm-mm. Untuk memenuhnya harus ditambah. Nah, itu Oh, kan yang iya. kadang-kadang bisa ada pencampuran tuh. Supaya tidak terlalu rugi mungkin Betul. pikiran orang. Padahal kita berjual kan juga harus membawa kebaikan buat orang lain. Oke. Dan ini terbukti di dusun Silingan ini, di Sukaria, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan. Ini menjual produk asli, membawa banyak berkat kesehatan bagi orang yang ingin membelinya. Oke. Kurang lebih begitu ya. Nah, saya takut nanti koreksi ya, takut keliru. Biasanya madu asli itu dia kayak ada apa ya? Pupu ya bahasa Indonesia. Busa. Kayak ada busa-busanya itu ya. Itu Betul, juga tandanya. Kemarin kan ada yang membeli. Kalau banyak busa itu kan tidak bagus. Tapi lebih banyak lagi pembeli kami, pelanggan kami itu dia yang mau busa.
itu yang asli katanya. Oh, justru yang berbusa itulah yang sebetulnya yang bagus gitu ya. Iya. Oke, karena kandungan di dalam ini bagus. Ya. Oke. Jadi kurang lebih ini kemasannya kita bisa lihat ya. Tulisan lambang sidam. Lambang Sidam Janga. Apa artinya ini? Ini kan kita ini nama kelompok kita lambang sidam janga. Oh, per kelompok juga Nah. berarti. Berarti kalau lambang sidam ini kan dia bekas pedukuhan lah. Oh, Jadi kita lestarikan lah. Hmm. Oke. Jadi nomor HP yang bisa Iya, dihubungi tertera. kalau mau membeli, saya sebutkan aja ya. Ini Tidak ada WA. ya, hubungi aja 0813 ya. 4424 4549. Nah, silakan hubungi nomor ini. Ini dijamin asli karena tadi kita lihat langsung dari kotak-kotaknya mereka ini panen bagaimana dan sebagainya. Kemasannya bagus, tidak kalah dari yang di pasar-pasar. Oke, kurang lebih begini. Begitu maksud saya. Terima kasih banyak yang sudah menonton.